Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendapatkan gambaran yang jelas ya dari mulai Pak Abdi, kemudian diteruskan oleh Unisma, Telu, dan UB, itu jelas sekali ya bahwa experiential learning ini yang disampaikan oleh masing-masing kampus mempunyai persamaan objektif, walaupun dengan cara-cara yang berbeda. Dan yang disampaikan oleh Pak Abdi ini model yang menggunakan simulasi ini menarik, dan kami pun alhamdulillah sedang proses untuk nanti bekerja sama ya Pak Abdi. Adapun UAI dengan keempat kampus tadi yang menyampaikan itu sudah kami lakukan kerjasama nih. Jadi bisa tinggal melaksanakan implementasinya dari keunggulan masing-masing untuk kepentingan para mahasiswa. Nah, jadi webinar ini karena judulnya experiential learning, jadi seperti satu kali mendayung kita mendapatkan banyak pulau ya yang dilewati. Jadi luar biasa nih. Terima kasih Pak Abdi dan kawan-kawan atas undangannya. Ini yang ingin kami sampaikan adalah sebuah contoh yang ada di satu fakultas di Universitas Al-Azhar Indonesia, yaitu Fakultas Sains Teknologi. Sebenarnya semua fakultas mempunyai model, Bapak dan Ibu sekalian, termasuk di ekonomi bisnis itu ada bisnis launching, kemudian di hukum ada yang namanya hukum klinik, klinik hukum, dan di pendidikan ada experiential learning untuk PAUD, dan di dunia di FISIP juga ada experiential learning bersama-sama dengan Kementerian Luar Negeri. Tapi berhubung waktu saya akan ambil yang kemarin kita lakukan dalam semester yang lalu. Ini dilakukan oleh FSD dan nanti Pak Dekannya Pak Hidayat ada juga di sini seandainya nanti ada pertanyaan. Ini berhubung saya menggunakan tools, jadi menggunakan gadget, jadi mohon Pak Bambang yang menjadi asrotnya ya. Pak Bambang adalah Direktur Kemitraannya UAI. Next, Pak Bambang. Jadi di dalam pembelajaran mata kuliah Technopreneur ini basisnya adalah project-based courses atau project-based learning, yang memang dari salah satu diharapkan oleh MBKM adalah project atau problem based learning. Di semua fakultas umumnya menggunakan itu. Jadi ini contoh saja di satu fakultas yang ada 6 prodi, tetapi semua prodinya terlibat dalam project based course ini. Itu mata kuliahnya masih 3 SKS karena nanti kalau dibungkus sebagai MBKM kami akan mungkin bisa 20 SKS, tapi harus masuk juga simulasinya gitu. Nanti dari kerjasama dengan Munsunsim bisa saja masuk simulasinya, kemudian masuk ke wilayah kenyataannya dan campuran sampai bisa 20 SKS. Kalau ini dilaksanakan secara berkelompok ya di semester kemarin, kelompok ini terdiri 4 sampai 6 mahasiswa. Terutama sekarang ini masih satu fakultas yang masuk mengambil Technopreneur courses. Ini di prodi-prodi yang lain ada juga namanya JK3, Jiwa Kepemimpinan, Kewirausahaan, dan Jiwa Kepemimpinan, Keusahaan, dan JK2 ya, Jiwa Kepemimpinan Kewirausahaan itu di seluruh prodi. Di dalam program ini kami melakukan suatu dosen membimbing para mahasiswa tersebut untuk melihat case-case-nya yang memang berbeda-beda dari kelompok satu ke kelompok lainnya. Next, Pak. RPS-nya dan capaiannya sudah disiapkan di awal-awal perkuliahan, dan kurang lebih materi-materi yang tadi disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian di dalam presentasi ini juga filosofinya kami dapat ya.
kemudian operasionalnya juga kami dapat, mirip lah. Jadi kami mulai dari filosofi, kemudian bagaimana problem solving, kemudian masuk ke bisnis lean canvas, kemudian juga belajar sampai ke mendapatkan hak cipta, dan kita juga alhamdulillah para mahasiswa ini mendapatkan hak cipta dari program experiential learning di Teknopreneur ini. Dan juga hilirisasi produk yang nanti bisa juga dikembangkan untuk produk-produk yang lebih besar. Jadi mahasiswa bisa memahami konsep-konsep ini, dan juga mereka mampu menjelaskan konsep problem solving tersebut. Mahasiswa membuat lean canvas, mahasiswa mampu membuat dokumen haki yang akhirnya diupload, dan alhamdulillah sudah dalam beberapa minggu setelah selesai mereka mendapatkan haki. Dan di ujungnya mahasiswa mampu memahami dan membuat produk atau prototipe yang begitu nanti dikerjasamakan dengan industri, ini bisa menjadi sebuah produk berbasis pada pemikiran atau inovasi mahasiswa yang menjadi bisnis. Next. Nah, mekanismenya kurang lebih seperti demikian. Jadi ada dari materi pembelajaran, yang tadi materi tentang filosofi, haki, lean canvas. Kemudian di dalam proses pendampingannya, si dosen yang sekarang disebut dosen penggerak itu melakukan monitoring, kemudian melakukan draft penilaian terhadap draft haki. Dosen pembimbing juga memberikan ide tentang prototipe menjadi haki. Kemudian juga dia sebagai mitra dengan mahasiswa. Jadi dosen dan mahasiswa bisa berdiskusi lebih intensif. Ya. Nah, ini masalah luaran dari mata kuliah ini ada HKI 30%, lean canvas 20%, prototipe 50%. Next. Jadi kami melakukan juga survei ya tentang Teknopreneur ini, untuk apakah mereka merasa baik atau tidak dengan program-program ini. Ini lakukan survei kepada mahasiswa dan juga kepada orang tua mahasiswa. Next. Pada umumnya di kalangan dosen umumnya yang lebih dari 90% itu sangat sangat merasakan manfaat dari kuliah ini, ya luar biasa. Dan juga orang tua mahasiswa juga demikian ya. Hanya sedikit sekali yang biasa-biasa saja, tetapi umumnya mereka sangat setuju dan umumnya mereka sangat mendukung dan bisa merasakan manfaat dari perkuliahan ini. Ya, jadi baik dari dosen ya ataupun dari mahasiswa, dan juga tentunya dari orang tua yang sempat kita lakukan survei. Next. Nah, ini masih bukti dari kelompok mahasiswa, itu juga dari luaran mereka merasakan adanya suatu proses yang luar biasa, terutama ketika dirangsang untuk menerima sertifikat haki, itu mereka menjadi sangat antusias. Jadi lebih dari 70% mahasiswa menyatakan setuju ya jika mata kuliah Teknopreneur ini menjadi bagian dari mata kuliah MPKM. Artinya apa? Artinya nanti akan lebih komprehensif teman-teman sekalian, lebih besar juga SKS-nya, dan lebih masuk ke dalam tidak saja di produk teknologinya, tetapi juga bagaimana aspek-aspek sosialnya. Mirip yang disimulasikan oleh Pak Abdi tadi. Tetapi kami sangat senang karena mahasiswa mendukung dan menginginkan agar program ini dilanjutkan sesuai dengan MBKM, artinya SKS-nya pun menjadi 20 SKS begitu. Terus, nah ini contoh prototipe Bapak dan Ibu sekalian. Ini first drink itu suatu penemuan dari mahasiswa. Produk ini dibuat dari bahan alami, jadi tidak banyak menggunakan teknologi impor, dan bahannya pun bahan yang ramah terhadap lingkungan. Dan kedua, dia mempunyai IoT,
Sehingga kalau kita minum dari ini alat ini, si alat itu akan memberitahukan kepada pemegangnya melalui WhatsApp ataupun SMS bahwa sudah berapa liter diminum dan bisa memberitahu masih kurang dan sebagainya. Terutama bagi mereka yang memerlukan banyak sekali minum. Kemudian untuk ini ada jackfruit, ya, itu menjadi biji nangka yang kemudian jadi minuman seperti susu begitu ya. Kemudian caramel vegetable, ya ini dari bahannya dari sayur-sayuran. Next. Juga ada yang lainnya, aquaponik, itu media tanaman yang menggunakan air dan dapat menjadi kolam ikan. Ini jadi semacam dulu namanya mina padi, tetapi sekarang tidak hanya padi, tapi semua jenis tanaman bisa jadi tempat integrasi dengan kolam. Kemudian ini ada vapor soap, itu sabun yang kertas ya, lebih halus dan lebih irit dalam pemakaian gitu ya. Kemudian ini antiseptik alami, itu karena tentunya sekarang ini kita banyak sekali menggunakan antiseptik ya, tapi ini dibuat dari ekstrak kunyit dan lemon, itu juga bisa menjadi desinfektan ya untuk kepentingan kita dalam mengurangi COVID ini. Next. Dan ini banyak lagi produk-produknya ya. Smart Human Nutrition Scale untuk mengukur bagaimana nutrisi, status gizi, berat badan dan sebagainya, itu bisa secara terintegrasi dibuat oleh anak-anak mahasiswa kita. Dan seterusnya nanti bisa Bapak-Bapak lihat ini bahan materi ini nanti saya titipkan kepada panitia ya, dan silakan oleh panitia disebarkan ke para peserta ya, termasuk juga tentunya bahan-bahan yang tadi dari teman-teman rektor dan para wakil rektor yang tadi sudah menyampaikan materi-materi yang sangat bagus tersebut. Terus, nah ini sebagai bukti bahwa para mahasiswa itu karena ada produk yang bagus dan juga diakuin sebagai ya cukup punya keunikan, sehingga mereka mendapatkan haki ya dari hasil karya dari para mahasiswa dan dosennya. Terus, nah selain itu karena kuliah ini juga digabungkan dengan kegiatan kita sama-sama dengan universitas di Malaysia, atau itu adalah UITM ya, Universitas Teknologi Mara, yang mengadakan suatu kompetisi teknopreneur, dan alhamdulillah keluaran dari mata kuliah ini menjadi pemenang di tingkat internasional yang dilaksanakan di Kuala Lumpur. Terus ini sama aja sebagai bukti bahwa kita menjadi pemenang untuk pertandingan teknopreneur internasional yang dilaksanakan di Malaysia. Terus, nah ini juga ketika kami membuat suatu pameran dari produk-produk ini, kalau tidak salah ini di Surabaya ya, ini kita mendapat banyak sekali pujian dari para partisipan dan pengunjung, yang memang ini menjadi salah satu produk yang juga dikunjungi oleh industri-industri kecil, ya, industri menengah dan industri besar. Ini mudah-mudahan juga ini bagian dari nanti MBKM ini bisa menghasilkan karya untuk industri ya. Jadi mahasiswa juga bisa mendapatkan royalti. Terus itu suaranya kedengaran nggak Pak? Ini kalau ada video silakan aja, kalau tidak terlalu panjang Pak Bambang silakan testimoni pengunjung untuk diperlihatkan. Silakan Pak. Nggak ada suaranya ya? Belum terdengar suaranya.
Oke, intinya itu demikian Bapak dan Ibu sekalian. Dengan demikian maka saya merasa berbahagia karena mendapatkan banyak sekali masukan dari hampir secara teori sampai ke aplikasi, baik dari Munsumsim ataupun dari para rektor. Terima kasih atas kerjasamanya. Kami sudah menandatangani MOU dengan Unisma, ya, dengan UB, dengan UM, dan juga dengan TELU, sehingga kegiatan ini menjadi sangat bermanfaat. Tentunya nanti kalau Munsunsim bisa kita juga kerjasamakan agar pemikiran-pemikiran yang ada di dalam kampus masuk ke dalam simulasinya dan bisa dipergunakan sebagai bagian dari simulasi untuk experiential learning. Terima kasih. Demikian. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas ilmu yang dibagikan. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.